Halo sahabat DOS, ketemu lagi dengan saya Niko. Dan kali ini saya ingin memberikan video tutorial cara menggunakan lampu Godox TL60 yang dioperasikan melalui smartphone. Gimana caranya? Yuk kita langsung saja mulai tutorialnya. Oke, pertama-tama kita nyalakan dulu lampu Godox TL60-nya. Nah, setelah itu cara nyalakan Bluetooth-nya, kita bisa tekan dulu tombol di sebelah kiri bawah nih, yang icon WiFi. Ini kita tekan, nanti bisa dilihat di paling atas itu ada icon Bluetooth. Nah, setelah itu pilih tombol di kanan bawah, yaitu tombol function ya, tombol FN. Ini kita tekan. Setelah itu di sebelah kiri atas kelihatan nih Bluetooth-nya masih off. Nah, kalian bisa tekan tombol kanan di atas atau yang bawah nih, yang plus atau minus. Tekan aja, nanti dia akan menjadi on. Setelah itu bisa dilihat kan di sebelah samping baterai, itu icon Bluetooth akan nyala dan lampu indikator juga nyala. Nah, setelah udah dinyalakan Bluetooth-nya, kita juga nyalakan Bluetooth di HP kita. Nanti disesuaikan ya dengan smartphone-nya masing-masing. Nyalain dulu untuk Bluetooth-nya, baru kita buka aplikasi Godox Lite. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Godox Lite. Di atas tuh ada tulisan Demo Studio. Nah, sahabat DOS cuekin aja dulu. Nanti kita langsung masuk ke tombol di bawah yang tanda plus nih yang di bawah. Nah, ini kita tekan, nanti muncul tulisan Create Studio nih. Nah, ini kita tulis aja, misalnya sebagai contoh saya tulis Test Like. Nah, kalau sudah kita klik OK, nanti muncul nih kolom baru di bagian bawah. Nah, kolom ini ditekan, setelah itu nanti akan kebuka tampilan studionya seperti ini. Nah, untuk menyambungkan kedua lampu ini nih, kita harus tekan tombol add di kanan atas. Nah, itu kalau udah kita buka, nanti kita tekan refresh dulu untuk memastikan lampu apa aja yang nyala Bluetooth-nya. Ini karena saya ada lampunya ada dua, nanti yang muncul akan dua. Nah, untuk menyambungkannya, kita checklist dulu di samping kiri gambar lampunya, lalu kita pilih tekan tombol confirm. Nanti kedua lampu yang sudah di checklist ini akan masuk ke dalam studio yang sudah kita bikin. Nah, kalau sudah masuk nih, kedua lampunya sudah terkoneksi. Bisa tahu dari mana? Nanti cek aja di sebelah kanan, ini ada pilihan TL60CC6C. Kita lihat, oh ternyata lampu bawah yang mati. Sedangkan kalau yang TL6022BF yang kalau kita tekan ternyata atas yang mati. Pokoknya yang kanan ini untuk tombol on off ya, sahabat DOS. Oke, untuk memudahkan kita untuk penjelasan lanjut, kita matiin dulu ya satu lampu. Jadi yang lampu atas kita matiin. Nah, sekarang kita tekan dulu nih yang TL60CC6C. Pas kita buka, langsung aja pilih icon yang pada paling atas. Nah, jadi di Godox itu di aplikasinya ada template-nya ya. Yang pertama itu adalah RGBW. Nah, nanti dicoba aja di sini. Warnanya bisa kita pilih warna hijau, kita drag aja ke tempat hijau. Kalau misalnya mau ke warna merah, kita drag aja ke tempat merah. Misalnya ke tempat kuning kita warna kuning, mau warna hijau juga bisa. Habis itu warna biru muda, habis itu warna biru, habis itu juga warna ungu ya, sahabat DOS. Setelah itu kita bisa juga di paling ujung kanan yaitu warna merah. Nah, di bagian bawah nih ada nih, ini adalah untuk intensitas cahaya. Kalau misal kita terangin, bisa kita geser, nanti lampunya akan jadi lebih terang seperti ini. Nah, sahabat DOS jika ingin tahu nih informasinya apa aja sih, bisa tekan tombol yang ada di kanan atas nih. Pokoknya ini ikonnya bentuknya kayak lebih kecil ya, itu anak panah agak diagonal ke kiri bawah gitu. Dibuka aja, nah nanti bisa dilihat nih informasinya. Ada intensitas 40, yaitu 40% ya. Nanti setelah itu juga red 75, green 156, blue 255, juga white yang 75.
Pokoknya informasi ini akan berguna banget kalau misalnya kita mau sharing ke tempat lampu yang lainnya. Oke, itu tadi untuk yang color gamut. Nah, ini kalau misalnya sahabat DOS pengen manual RGBW ya. Jadi misalnya per red, green, blue bisa diatur. Misalnya rednya kita naikin, habis itu mau misalnya greennya diturunin, setelah itu warna blue-nya juga diturunin. Tuh, lihat lampunya jadi warna ungu ya. Dan white-nya ini juga bisa kita atur. Nah, itu kan tadi yang RGBW. Nah, sekarang selanjutnya kita akan coba memilih warna dari HSI. Di sini sama aja, tinggal tekan aja mau warna apa. Misalnya warna biru, hijau, biru muda, atau merah kayak gitu. Nanti di bawah juga sama, yaitu intensitas cahaya digeser aja mau lebih terang atau mau lebih redup kayak gitu. Nah, di atas tuh ada tulisan ada H dan S nih. Yang H itu adalah Hue, jadi nilainya masih 6 derajat ya. Lalu juga saturationnya berapa persen nih maunya. Ini kita bisa tap loh tombolnya. Jadi misalnya Hue kita tap, kita coba masukin 50. Nanti setelah itu ternyata berubah jadi warna kuning. Lalu kalau misalnya kita setting saturation, misalnya kita pilih 60, tuh warnanya kuningnya agak lebih ke bawah ya. Kalau misalnya kita lebih kecilin lagi nih, misalnya 20, tuh dia akan semakin ke tengah tuh, jadi semakin warna putih kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita balikin lagi dengan angka 100, harusnya dia akan kembali ke ujung nih, ke warna kuning. Seperti biasa, bisa dicek di sebelah kanan atas, mau ini jadinya intensitasnya berapa, hue-nya berapa, dan saturationnya jadi berapa. Oke, selanjutnya kita masuk ke template berikutnya, yaitu CCT. Nah, di CCT ini bisa dicek, bisa ke plus, yaitu semakin cool ya. Habis itu juga bisa ke arah coklat, itu sebutannya warm ya. Seperti itu, dan di bawahnya juga bisa kita atur untuk intensitasnya. Ya, diulangi lagi ya, di semakin ke kanan itu akan semakin cool, jika ke kiri semakin lama semakin warm. Oke, selanjutnya kita masuk ke gel filter. Nah, gel filter ini tuh sebenarnya adalah warna-warna template yang sudah disiapkan oleh Godox. Jadi ada Roscoe dan Lee. Nah, untuk custom ini mungkin untuk update berikutnya ada warna khusus yang bisa kita masukin atau kita custom lah. Tapi karena belum ada, baru ada Roscoe dan Lee. Nah, untuk Roscoe bisa dilihat nih warna-warnanya. Nah, sahabat DOS bisa pilih nih warna kesukaannya. Misalnya warna ini yaitu warna ungu ya, bacanya like rose purple. Nah, di bawahnya juga bisa kita atur nih intensitas cahaya mau seberapa terang. Kayak gitu. Setelah itu hue pun juga bisa kita atur nih. Jadi warna ungunya hue-nya bisa lebih dari 20 atau minus 20 seperti itu. Nah, berikutnya di bawahnya juga ada saturation. Nah, saturation ini juga bisa dilebihin yaitu 20 atau bisa jadi minus 20 seperti itu sahabat DOS. Oke. Begitu juga untuk yang template warna Lee ya. Bisa pilih misalnya bright rose atau misalnya warna coklat, atau juga bisa marine blue. Bisa dicek lah itu sahabat DOS mau pilih warna apa kayak gitu. Nah, untuk hue-nya mau jadi plus 20 atau minus 19. Lalu juga saturation-nya juga mau 20 atau bisa juga ke minus 20 seperti itu sahabat DOS. Oke, berikutnya adalah FX ya, ini adalah efek nih, ada macam-macam. Ini lagi SOS ya. Nah, sekarang kita ganti ke RGB cycle. Lalu ada juga yang flash. Lalu laser. Ada juga lightning. Ada broken bulb. Ini gambarnya kayak lampu rusak ya. Tuh, jadi ditunggu aja. Tuh, jadi kayak gitu ada klip-klipnya lah kayak gitu sahabat DOS. Lalu ada TV. Lalu ada candle. Ini lampunya agak sedikit bergoyang ya. Setelah itu fire. Tuh bisa dilihat ada api unggun kelihatan ya. Ada fireworks, ini kembang api. Ada juga lampu polisi ya. Lalu juga ada lampu pemadam kebakaran.
Ada juga lampu ambulans. Lalu juga ada lampu musik. Nah, untuk musik ini dia akan mengikuti suara. Jadi lampu ini akan menangkap suara dan dia akan menyala lampunya berdasarkan suara tersebut. Lalu yang berikutnya adalah lampu SOS. Nah, misalnya kita mau coba yang RGB cycle nih, yang lampu ganti-ganti. Nah, di bagian bawah bisa dilihat situ ada tulisan speed nih. Jadi bisa diatur kecepatannya gitu. Misalnya untuk kecepatan 1, untuk speed 1 ini tuh gantinya agak lumayan cukup lambat nih. Lalu untuk 2 tuh bisa dilihat speednya semakin cepat. Dan yang paling cepat itu adalah yang ketiga. Jadi perubahannya ganti warnanya jadi makin cepat ya. Kayak gitu sahabat DOS. Jadi mau yang manapun bisa diatur nih speednya dengan 3 level seperti ini. Jadi mau speed 1, speed 2, atau speed 3. Misalnya nih laser untuk yang speed yang pertama, lalu juga untuk yang speed yang kedua, dan ini adalah yang speed yang ketiga. Nah, seperti itu sahabat DOS. Nah, selanjutnya ada juga nih yang paling menarik yaitu color picker. Nah, nanti dia bisa ngikutin warna dari foto sahabat DOS. Misalnya contoh kita ambil warna langit biru ya, atau mau ngambil ke kiri bawah juga bisa warna jembatan yang warna merahnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang menarik nih. Kalau misalnya kita bisa pakai foto sendiri. Misalnya pakai tombol di kanan atas nih, dari kamera kita nyalakan kamera kita, baru habis itu saya ambil contoh ngambil baju saya nih, misal baju batik saya ya. Ini kita foto, lalu kita checklist aja. Nah, nanti dia bisa ngikutin warna dari baju batik saya nih. Misalnya kita ambil contoh, ini warna merah marun. Kelihatan nggak bedanya? Kalau nggak nanti saya terangin dulu. Misalnya nih agak keputihannya nih ya. Tuh, jadi agak putih ke biru ya, kelihatan seperti itu. Atau misalnya warna merah marunnya nih. Atau misalnya sahabat DOS punya foto sendiri nih. Misalnya ambil dari galeri. Ini saya ambil contoh, misalnya ini ya, saya ambil dari promo dari Sony. Ini misalnya kita mau ngambil warna biru mudanya nih, tuh dia akan ngikutin warna dari warna biru seperti itu. Lalu juga misalnya saya pilih ke warna kuning, nah nanti dia akan ngikuti warna kuning. Begitu juga yang saya ambil di tulisan O ya, di promo itu kayak gitu. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana caranya kita mengoperasikan dengan kedua lampu sekaligus. Pertama kita ganti dulu ya namanya, bisa tekan ini ada icon titik 3 ini kita tekan, lalu kita ganti nih yang tadi TL60CC6C ini jadi bawah. Setelah itu yang bawahnya yang TL6022BF kita ganti jadi atas. Jadi biar sahabat DOS nggak pusing nih liatnya. Oke, lampu bawahnya kita coba mati, lalu lampu atasnya juga kita bisa cek mati ya. Nah, untuk bisa bersamaan, pertama-tama kita harus checklist dulu nih di sebelah kirinya. Nanti itu bisa di checklist. Nanti baru setelah itu tekan tombol group di bawah. Nah, nanti grup namanya bisa sahabat DOS ganti nih, terserah gitu. Misalnya ini saya tulis lampu utama. Seperti itu sahabat DOS. Nah, nanti dia akan langsung masuk nih, dua lampu tadi masuk ke grup yang ada di atas, yaitu di lampu utama. Nih kalau misalnya kita pencet ya, tuh dua-duanya jadi langsung mati. Oke, selanjutnya kita coba nih dua lampunya jadi RGB. Nah, kita tekan aja ke dalam. Ini lagi mati karena intensitasnya tadi 0, sekarang saya naikin 5%. Nah, sekarang kita ubah ke FX. Terus kita pasang ke RGB cycle dan kecepatannya 3. Jadi dua-duanya lampunya akan nyala bersamaan. Begitu juga jika kita mau ganti warna menggunakan gel filter. Misalnya dua-duanya jadi virgin blue nih, itu juga bisa. Lalu kita bisa coba cari lain warna pink magenta. Nah, bisa kan sahabat DOS? Mau intensitasnya kita gedein juga sama. Nanti dua-duanya juga akan bersamaan, cahayanya makin terang. Nah, sekarang kita redupin lagi ya. Nah, sekarang kalau misalnya sahabat DOS mau keluarin nih dari grup nih, misalnya salah satu lampunya mau dikeluarin, kita tekan dulu yang titik-titik 3 tadi, terus pilih edit. Nah, misalnya di sini kita mau keluarin lampu atas saja, ya udah kita checklist aja sampai checklistnya itu keluar, baru pilih remove. Nah, nanti dia
pas kita back, dia akan keluar nih lampu atasnya, kembali ke likes yang ada di bawah. Sedangkan lampu bawah berada di dalam grup. Nah, kalau misalnya nih sahabat DOS, misalnya ya udahlah saya mau hapus aja grupnya. Ya udah, kita checklist aja grupnya. Lalu habis itu tekan tombol remove. Nanti otomatis lampu bawah tadi yang ada di dalam grup akan kembali lagi ke bagian likes. Seperti itu sahabat DOS. Nah, itu dia tadi tutorial cara menggunakan Godox Like yang TL60 ini menggunakan aplikasi di smartphone. Nah, kenapa sih kita harus bisa menggunakan aplikasi di smartphone? Karena pada dasarnya jika kita menggunakan lampu Godox TL60 ini dan lebih dari satu, nantinya misalnya kalian pakai 2, 3, 4 akan lebih mudah pengoperasiannya. Nanti kalau misalnya teman-teman sahabat DOS masih pada bingung, bisa langsung aja datang ke toko DOS dan situ nanti bisa diajarin langsung sama saya mungkin atau nanti dengan teman-teman saya lainnya. Oke, sekian dulu video tutorial saya kali ini dan jangan lupa lebih asik belanja di DOS.